Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Salam. pagi, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Angkatan 24 ya? Iya Pak. Iya Pak. Ampanalia. Ya, santai-santai, jangan tegang. Aduh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sejahtera selalu untuk kita sekalian. Alhamdulillah, kita ketemu perdana ya. Ya Pak. Kita sebarang 9 orang di sini ya. Ya Pak. Iya, Pak. Saya gunakan 2 perangkat jadi 11. Baik, kita ketemu di agenda 1. Alhamdulillah. Ini rata-rata kesehatannya. Ya Pak. Kesehatan. Iya Pak. Kesehatan. Bentar nanti kita minta perkenalan singkatnya, tugas di mana. Soalnya Opa juga ini orang Ampana leh. Iya. Saya punya kapling rumah di Padangloyo. Saya lama di Ampana Tete. Oke, baik teman sekalian. Kayaknya karena hari ini hari Jumat, tadi saya lihat di jadwal cuma 1 kali, ternyata kita sebentar 11.30, kemudian lanjut jam 1 ya. Sampai 13.45 kalau tidak salah. Ya, baik. Kita mau perkenalan dulu. Oh, sorry. Ya. Baik, teman sekalian. Hari ini kita akan membahas dalam agenda 1 ini ada tiga mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan, isu kontemporer, kemudian lanjutkan dengan kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan jasmani, dan kesiapsiagaan mental. Nanti materi kita sedikit saya gambarkan uraian, karena teman-teman sudah pada lulus di emosi. Nanti ada tugas. Di akhir nanti pertemuan keempat, saya belum ketemu teman-teman tadi karena saya tidak buka video. Nanti disepakati di tim, apakah kita diskusi seminar atau carakah. Ya, itu tergantung kesepakatan. Karena ini virtual, biasanya di Ampana kalau klasikal, kita caraka, saya bawa di pantai. Saya bawa di pantai carakan. Bukan di pantai, di gunung, berakhir di pantai, tengah malam. Jadi Hotel Ananda yang baru ke barat. Pas jalan buntu di situ, kita masuk di hutan-hutan, nanti berakhir di pinggir pantai. Besoknya berlanjut game. Ya baik, teman sekalian. Sebelum kita masuk materi, saya perlu perkenalan dulu. Ya ini. Namanya Opa, sederhana sekali. Nama saya Muhtar. Mike Uniform Charlie Hotel Tango Alfa Romeo. Saya katakan tadi,
saya orang Ampana karena saya lama tugas di Ampana. Tahun 89 sampai 91 saya tugas di Ampana Tete. Di perkebunan Ampana Tete. Ada orang Ampana Tete sini? TTA. TTA itu. Perkebunan. Saya sempat punya kebun di Padauloyo, kelapa hibrida dengan kopi. Saya punya lahan tempat tinggal di Padauloyo Trans. Sampai sekarang ya saya tidak pernah tinggal di sana. Cuma beli saja tanahnya. Tidak tahu sudah siapkan tempat sekarang. Kedengaran bagus audio saya? Kedengaran bagus ya. Soalnya saya gunakan 2 perangkat sama matikan satu audio. Saya Widya Eswara, ahli media. Jabatannya pangkat golongan pembina utama muda 4C. Kantor saya nanti teman-teman kemungkinan ada yang harus ke sana itu pada laporan akhir nanti. BPSDMD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jalan S. Parman nomor 67 di depan KPU. Kalau saya punya tempat tinggal sekarang ini, Perum Kelapa Gading, nomor Alfa Victor 2729, Karangyalemba. Jadi masuk wilayah Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Di sebelah kiri jalan Kota Palu, sebelah kanan jalan Kabupaten Sigi. Alamat KTP saya BTN Petobo F2 nomor 12. Jadi saya adalah Exodus. Exodus maksudnya mantan likuifaksi. Jadi sempat 1 tahun lebih menjadi kontraktor, maksudnya kontrak-kontrak karena rumah tidak bisa ditempati. Baru-baru sempat saya rehab, saya perbaiki. Walaupun anak saya tidak kasih tinggal di sana ya sudah. Dipersiapkan untuk anak saja. Nomor handphone saya itu 0852 411 31165. Ini yang umum. Kemudian yang satu lagi lebih banyak digunakan untuk klaim. 0811 450 7392. Semua WA itu. Ada lagi satu 0813 411 8420. Nah, itu termasuk jarang digunakan untuk umum. Karena hanya untuk khusus. Saya informasikan, saya biasanya dipanggil Opa. Lebih suka saya dipanggil Opa. Kemudian, kenapa dipanggil Opa? Ya karena memang sudah tua. Saya lahir 57 tahun lalu. 57 tahun lalu. Ya 56 tahun lalu ya, 56, 57. Kalaupun kelihatan sedikit masih bercahaya itu hanya faktor casing saja. Kalau pekerjaan Opa yang utama dan pertama adalah Widya Eswara, pegawai negeri sipil. Pekerjaan lain, ya ada beberapa di luar pegawai negeri. Mengajar fakultas pertanian, ekonomi, hukum. Kadang-kadang juga di FKM. Kemudian LSM, Agrorimba Buana, yang biasa menilai-nilai bibit. Kalau di kabupaten menilai bibit, mangrove. Ya, ya. Kemudian tugas yang sudah mulai saya kurangi adalah saya juga lawyer. Ya, ketika memang dibutuhkan saya turun. Kalau dulu katanya pengacara.
Kalau istilah sekarang lawyer. Nah, itu ya. Kemudian organisasi yang tanpa honor, saya aktif juga di teman-teman anak. Kemudian saya juga di Kobra, Komando Bela Negara. Oke, itu sekedar perkenalan supaya teman-teman siapa tahu nanti kok ada yang double. Ada yang mirip-mirip Opa mukanya tapi pakai loreng, bukan mirip. Karena memang pakaian dinasnya kalau Kobra itu loreng, Komando Bela Negara. Kok mirip Opa ada apa di pinggir jalan makan apa namanya itu? Jepa, jongkok di pinggir jalan, ya bukan mirip. Memang Opa itu karena Opa lebih suka makan di pinggir jalan daripada di kafe. Opa orang kampung ya, bukan orang modern. Saya pernah dibilang orang, lah kok dokter begitu? Saya bilang tidak ada hubungannya dengan dokter dengan selera, ya. Dibanding di hotel. Oke, baik, teman sekalian. Sebelum kita lanjut, saya ingin juga kenal satu-satu. Tolong teman-teman perkenalkan diri, nama, asal instansi, tempat tugas, asal daerah, status. Oke. Mulai dari, jadi asal instansi dan tugas ya. Nama, asal instansi dan tugas, asal daerah, daerah asal, dan status. Kenapa status? Supaya saya tahu cara memanggil. Saya panggil bapak atau nyong, saya panggil ibu atau nona. Kita mulai dari Dina. Silakan Dina. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Frigina Stuti, bisa dipanggil Dina, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Saya sebagai analis kesehatan. Asal daerah Palu di Petobo, Pak. Satu kampung kita. Iya. Tokaili, kami Tokaili. Iya. Sebalik kita. Ya, aku Tokaili dulu. Iya. Status belum menikah. Iya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang panas. Oke, makasih Dina. Ya, Pak. Lanjut Al-Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Kautsar Aulia Hasmar, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Wakai, kerjaan fisioterapis, asal daerah Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai. Oh gitu, Pak. Yeah. Status baru mau menikah. Ini. Sudah ada calon ini? Sudah, Pak. Oh, sudah ada calon. Oke, dah. Oke, Al-Kausar. Ya, Pak. Namamu kayak Arab, padahal Ogi. Ya, Pak. Ya, lanjut Muhammad Fahmi. Ya, ada audionya Fahmi. Coba langsung saja Fahmi, coba cabut katanya headsetnya, siapa tahu. Oh, tidak ada. Ya, laptop pakai HP saja. Bermasalah mic-nya itu, Pak Fahmi. Oh, coba pakai HP. Berarti ini gaji CPNS pertama harus berlaptop ini, Pak. Fahmi. Ringan itu laptop itu. Apalagi perawat begini ya. Bisa, Fahmi? Oh iya, kita lewat dulu Fahmi, sambil perbaiki Fahmi. Kita lewat dulu, kasih baik dulu. Lanjut
Jibril Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Jibril Ayu Tumusu, biasa dipanggil Ayu. Ayu. Asal instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Wakai sebagai perawat di IGD. Ya. Saya berstatus ibu dari 2 anak. Terima kasih. Alhamdulillah. Asal daerah Bu Ayu? Dari Pendolo, Pak. Kabupaten Alhamdulillah. Poso, Pendolo. Aduh. Ya, terima Ya, kasih. orang Bare. Oke dan kasih Ibu Ayu. Lanjut. Maybe Hamdan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Meti Hambari, instansi Dinas Kesehatan, Unit Kerja Puskesmas Wakai, jabatan sebagai Bidan Pelaksana, asal orang Ampanalea, Oh, status masih sendiri. oh iya, Ampanalia di mana Ampanalia? Ampana Tete Pak, TT mana? di bagian AB? Kajulangko, atasnya bandara. Oh iya, iya tahu saya. Karena kalau Ampana TT itu saya tahu sampai data Sambulan itu. Saya sempat sampai data Sambulan. Oke. Nona Meti. Iya. Lanjut Nurul. Di mute ya, mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Hidayah, bisa dipanggil Nurul. Saya dari Puskesmas Dataran Bulan Ya. sebagai analis kesehatan. Asal saya Kasimbar, Parigi Mutong. Status belum menikah. Oh iya. Kasimbar, Parigi Mutong. Dataran Bulan. Tahun lalu ada temanmu di situ. Laki-laki perawat itu, Satunda itu. Kenapa dia tidak terlalu normal itu? Perawat di situ. Nanti tanya siapa di situ perawatnya itu. Ya laki-laki. Iya. Ya, saya tunda itu. Ya, untung saya kasih lulus. Kalau saya sesuai dengan ketentuan, karena saya penguji, saya tidak kasih lulus itu. Cuma karena tapi saya suruh pindah. Jangan dia di perawat dia, jadi staf administrasi. Masa dia bonceng dia punya sepatu dengan bajunya hilang di jalan, terbang. Jadi ujian tidak pakai sepatu, saya bilang bagaimana ente ini. Perawat, jadi kalau Anda keluarkan resep, salah mati orang kalau begini. Nanti cari tahu siapa, bilang opa yang uji ya, saya yang uji. Saya tanya Pak Kepala BKD ya, saya kasih lulus tidak nih Pak. Dan tergerak Pak Dokter, saya bilang kalau saya mau saya tidak kasih lulus, tapi kalau Bapak jamin bisa di normal dia kembali, kita kasih lulus, tapi dengan persyaratan ditunda. Ada itu laki-laki di situ. Iya Pak. Siapa namanya? Toraja kalau tidak salah. Atau sudah pindah dia, atau tidak lulus, saya tidak tahu, karena saya tunda itu hari. Oke, dan bagus dataran bulan di situ. Yang pertama ada vanili berbunga di dataran bulan tanpa dikawinkan. Kenapa Pak? Ada di situ namanya vanili tanpa dikawinkan bisa berbunga di dataran bulan. Saya dulu di situ. Tidak ada Pak. Pak Lili tidak ada. Vanili, saya dulu di situ. Saya petugas di situ. Dulu. Tidak jelas, tidak kedengaran jelas suaranya Pak. Oh, jangan-jangan faktor Tidak sinyal. pakai Yang headset. Oh, yang lain kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, tapi kadang jaringan keluar masuk. Kedengaran, Pak. Oh ya mungkin jaringan ya. Oke ya Nurul. Nanti kalau cari jaringan yang bagus ya. Dataran bulan Pak. tinggi itu. Nurul di mana sekarang? Dataran bulan atau Di Ampana Pak. Oh iya. Iya. Karena ke dataran bulan tinggal kasih antena itu. Bagus tinggi dia. Iya. Oke, makasih. Iya Pak, Selamat bertugas. makasih. Nur Afni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nur Afni, biasa dipanggil Afni. Iya, Afni. Saya tugas di Puskesmas Pasokan sebagai bidan Puskesmas. Pulau itu pasokannya? Iya. Dari mana asalnya? Afni? Asalnya dari Sinei Parigi Mutong. Oh iya, Pantai Timur juga. Iya, terima kasih. Status Afni? Status sudah menikah, Pak. Alhamdulillah, berarti Ibu Afni. Iya. Pak itu dibawa ke sana?
Ada, Pak. Iya, karena 10 tahun Anda di kontrak itu tidak bisa pindah-pindah. Iya. Iya. Jadi bawa memang kalau ada yang ini. Iya, Pak. Terima Yang belum ada kasih. jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tempat tugas karena tidak bisa pindah 10 tahun. Iya. Salah. Oke, makasih. Kemudian Musdalifah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, signal juga masalahnya. Ya, perkenalkan nama saya Musdafa, asal instansi dari Puskesmas Rediti, Pulau Togean, profesi sebagai sanitarian atau kesehatan lingkungan dari Palu, Stanika, Pak. Di Palu mana, Musdalifah? Di Palu, di Taipa, Pak. Taipa. Oh, Taipa. Tempatnya Pak Wali Kota sekarang, Pak. Iya. Taipa. Oke, dan. Status sih, Pak? Iya, Pak. Statusnya? Menikah. Oke, dan. Ya, makasih, Pak. Iya, makasih. Ini siapa? Arif. Peserta ini Arif. Panitia. Iya Pak, izin Pak Panitia Pak. Oh, alhamdulillah. Makasih. Iya, Saya kira ulah Pak Arif ya. Makasih. Saya kira Ya baik Pak. anggotanya ulah ini. Salam sama ulah. Iya Pak. Iya, saya ingat Arif ini. Mas Arif. Ya, makasih Mas Arif. Iya, Oke, Pak. kembali ke Pak Fahmi. Sudah bisa, Fahmi? Belum dapat ini. Mohon izin Pak Fahmi boleh lewat chat saja perkenalannya. Iya, nanti ya. Tanya Fahmi. Apa? Ada kesulitannya nanti kalau bertanya sulit dia. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Oke, Dan. Yang penting kalau sudah bisa nanti Pak Fahmi nanti kita. Baik, makasih banyak teman-teman peserta dan panitia penyelenggara yang saya hormati. Kalau mau direkord, boleh. Kita mulai masuk materi ya. Pertanyaannya pertama sekarang, apa yang teman-teman ketahui tentang wawasan kebangsaan? Ya. Silakan kalau ada yang mau memberi komentar, apa sih wawasan kebangsaan itu? Ya, silakan. Mona Meti. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya, Pak. Yang setahu saya mengenai wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Tentunya tidak lepas dari cerminan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, itu saja, Pak. Oke, makasih. Cara pandang terhadap diri dan bangsanya, lingkungannya. Ada yang lain? Ya, betul. Jadi wawasan kebangsaan itu konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya. Tentunya dalam hal berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau Prof. Muladi dia gambarkan bahwa wawasan kebangsaan ini cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kita melihat tentang bangsa kita ini, ada beberapa titik-titik penting dalam sejarah. Ya. Jadi apa saja yang saya coba angkat, misalnya kejadian pada tanggal 20 Mei tahun 1908, apa itu? Jadi berkumpulnya
puluhan pemuda di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang namanya Budi Tomo. Nah, ini kan bagian yang namanya momentum penting dalam masa itu. Di mana perhimpunan pemuda itu merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan perhimpunan Indonesia itu menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini juga dicetuskan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Ini namanya perhimpunan Indonesia. Itu kira-kira yang dianggap beberapa titik penting. Kemudian momentum penting lainnya pada tanggal 30 April 2019 berkumpul lagi pemuda di Jakarta, yaitu istilah dulu Kerapatan Besar Pemuda. Nah, kalau istilah sekarang itu Kongres Besar Pemuda. Makanya disebut Kongres Pemuda pertama. Ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari Yong Japa, Yong Sumatera, Yong Ambon, Sekar Rukun, Yong Islamiten, banyak ya. Ada Saturdens dari Minahasa, ada Nyong Batak. Ini perkumpul pemuda. Jadi dilaksanakannya itu kegiatan itu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Jadi dilaksanakan lagi Kongres Pemuda kedua. Jadi hasil kesepakatan dari Kongres pertama yang disebut Kerapatan Besar Pemuda pada tanggal 30 April tahun 26. Nah, dilanjutkan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Jadi kalau kita lihat betapa perjuangan orang-orang dulu dengan keterbatasan. Kemudian apalagi kira-kira dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia terkait dengan pergerakan persatuan ini. Jadi ada kejadian pada tanggal 1 Maret 1945. Ini adalah hal-hal yang dianggap situasi kritis. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Maret 1945 ini adalah hadirnya Letnan Jenderal Komichi Harada yang memimpin pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan BPUPKI. Ini pembentukan BPUPKI ini Badan Usaha Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini gombal ini. Dia bujuk bangsa Indonesia, dia buatkan badan usaha, ya, jadi badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tidak akan diberikan, hanya digombal-gombal, dijanji-janji, tidak jadi kita dikasih merdeka. Sehingga Indonesia membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terbentuk pada 7 Agustus 1945. Kita melawan memberontak. Itu kira-kira. Kemudian teman-teman pernah mendengar istilah konsensus? Sudah membaca. Jadi ada 4 konsensus dasar. Dulu disebut pilar. Ya, sebenarnya pilar itu istilahnya dulu siapa? Suaminya Presiden, Topik Kemas ya. Pada sebenarnya itu kalau pilar, Pancasila bukan pilar, tapi landasan filosofis. Tidak boleh disebut pilar. Karena dia ideologi negara. Kalau sampai dia pilar, kalau rubuh, berarti bahaya bangsa kita. Apa-apa saja konsensus dasar itu. Ada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45.
ada istilah dulu lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Kalau sekarang disebut adalah lembaga negara. Ada perubahan dengan amandemen keempat. Nah, menyangkut tentang sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, SANKRI, jadi dilihat dari aspek organisasi dan manajemen, kebijakan dan pelayanan, maka SANKRI ini memegang peranan yang sangat tinggi terhadap bagaimana merupakan sebagai wadah perjuangan kerjasama dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Jadi mengisyaratkan bahwa bagaimana putra-putri terbaik bangsa Indonesia ini dalam perjuangan di sebagai posisi dan peran yang berjuang dalam profesi masing-masing. Diatur ya. Nah, baik teman sekalian, kita coba masuk kepada istilah bela negara. Apa sih yang dimaksud bela negara? Saya hanya ingin mencoba membuka-buka file-file tentang wawasan kebangsaan. Karena saudara kan saya lihat ini sudah lulus ya, sudah lulus emosi. Ada yang tahu apa sih bela negara itu? Silakan Resen, ya, silakan Ibu Ayu. Ya, terima kasih. Bela negara itu adalah tekad, sikap atau perilaku serta tindakan dari warga negara, baik secara individu atau perseorangan maupun secara kolektif atau secara masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara atau keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nur Afni, silakan Nur Afni. Arti dari bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Oke, baik. Ya, semua benar ya. Di mana kalau kita berbicara tentang bela negara, itu pasti kita melihat dari aspek niat, tekad, sikap, ya. Jadi perilaku, baik secara individu maupun secara kolektif, tentunya harus dijiwai oleh kecintanya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi kita memang di sini berbicara tentang bagaimana ketangguhan kita menghadapi ancaman. Kalau kita berbicara bela negara, ya di dalam undang-undang setiap warga negara wajib ikut bela negara. Hanya saja cara kita ikut bela negara ya sesuai dengan profesi masing-masing. Bela negara ini tidak harus memanggul senjata untuk berlaga atau berjuang berperang, tidak. Sesuai dengan profesi. Saya kira adik-adik sekalian dengan rela berkorban, siap ditempatkan diwakai di pulau-pulau untuk menjadi tenaga medis, ya, membantu pelayanan kesehatan, itu saya pikir bagian dari bela negara. Apalagi Anda sudah tanda tangan kontrak, saya tahu persis beliau itu Pak Kepala BKD di situ, kalau nanti diuji Anda, yang dia tanyakan itu, Anda diluluskan, tidak diluluskan itu harus mengulang kembali pernyataannya. Bersedia ditempatkan di daerah tersebut dan berjanji 10 tahun tidak minta pindah. Karena saya biasa dengan beliau berpasangan kalau menguji. Cuma ini karena saya yang virtual, jadi ya terpaksa kita di Palu. Biasanya kita turun di Ampana. Saya paling suka itu kalau ke Ampana. Karena kenapa ya? Saya pulang kampung halaman kan. Saya masa remaja saya, masa muda saya itu di Ampana. Karena saya di sana sejak tahun 89 sampai 91. Kemudian sering bolak-balik ke sana karena ada kebun di sana. Oke, baik.
10 tahun. Tapi ya bisa dikomunikasikan. Makanya di Indonesia diperingati Hari Bela Negara itu biasanya pada tanggal, jadi ada kejadian di kukunya Hari Bela Negara itu pada tanggal 28 tahun 2006. Kemudian diperingati 18 Desember 2006. Pertimbangannya bahwa 19 Desember merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintah darurat. Kok pemerintah darurat? Iya, karena pada tanggal 19 Desember 1948 ini terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia. Nah, coba adik-adik bayangkan kalau negara itu tidaknya, maka orang lain bisa masuk mengambil alih pemerintahan itu. Nah, karena kita bisa selamat dari kondisi itu, maka dianggap hari bersejarah 19 Desember. Diperingatilah 18 Desember sebagai Hari Bela Negara. Kita mampu lepas dari kemelut kekosongan itu. Ya, ini adalah semangat bela negara yang mendorong, mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Di dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk mempertahankan negara, pada pasal 7 dijelaskan bahwa ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Di pasal 7 itu dijelaskan tentang keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara. Salah satunya adalah dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kesadaran bela negara. Tujuannya menanamkan nilai dasar bela negara. Apa saja yang merupakan nilai dasar bela negara itu? Ada 5. Masih ingat? Pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan awal bernegara negara. Nah, ini ada tugasnya nanti teman-teman. Salah satunya adalah bagaimana membuat aksi bela negara dalam bentuk apa yang dilakukan terhadap bela negara ini. Ya, ada yang dilakukan aksi dari 5 nilai bela negara ini. Apa yang dilakukan? Kita lihat. Pertama, nilai cinta tanah air. Indikator dari nilai cinta tanah air menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Menjaga seperti apa? Ya, kita lakukan secara arif, ya, tidak merusak. Kemudian jiwa dan raganya bangga sebagai warga Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian terbentuk jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Patriot, rela berjuang membangun bangsanya. Menjaga nama baik bangsa Indonesia, bangsa dan negara. Seperti apa menjaga nama baik itu? Kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kita berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, ini biasanya bukan menyinggungnya, banyak terjadi kepada kalangan-kalangan, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ketika sudah punya kelebihan sedikit,
sudah mulai mempersoalkan masalah branded. Bukan tasnya, tas apa, tapi merek apa. Konon lebih suka mereka yang branded dari luar. Padahal tas kulit yang bagus itu ya buatan Cibaduyut. Sampai di Singapura diganti dia punya label. Orang Indonesia beli harganya sampai, pernah saya baca tas itu, saya sendiri tidak mampu membaca karena ada tas harganya sampai 30 juta. Tas tenteng, untuk apa? Nah di Cibaduyut itu harganya cuma 600.000, paling mahal 1 juta itu. Sepatu, bukan main. Kadang saya lihat sepatu senam itu harganya seberapa, sampai belasan juta, buatan luar negeri. Lebih kuat kok buatan dalam negeri. Jadi bukan persoalan jumlah uang yang kita miliki, tapi cinta, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Suka pakai batik, pakai buatan dalam negeri. Ya. Oke. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya berpartisipasi aktif, organisasi kemasyarakatan, kemudian menjalankan hak dan kewajiban, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, berbuat yang terbaik, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Bagaimana kita caranya berpartisipasi menjaga kedaulatan. Berikutnya, setia pada Pancasila sebagai negara, pahami nilai-nilai dalam Pancasila, amalkan yang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, senantiasa mengembangkan nilai Pancasila, dan kita harus yakin betul, percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang terbaik. Ya, tidak boleh kita bikin lagi negara dalam semua negara. Rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, termasuk kalian nih, siap meninggalkan keluarga, bertugas di pulau. Malah bagusnya siapa tahu dapat jodoh di pulau, jadi juragan. Jadi juragan ikan. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Nah, ini rela berkorban. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Nah, ini terutama perawat-perawat ini, orang kesehatan. Wah, kalau Anda miliki gemar membantu sama warga negara, saya ingat betul itu di macam Diampana. Ya. Diampana itu ada mantri di sana itu lebih banyak pasiennya dibanding dokter itu. Ya. Masih ada itu, Mantri Aleppo, siapa namanya? Yang di pinggir pantai itu. Ya. Aleppo. Ya, saya sering ke sana konsultasi. Karena dia tidak tanya berapa uangmu. Pokoknya apa penyakitmu dia obati. Kau mau kasih berupa uang, mau kasih ikan, atau kasih rokok, terserah. Jadi orang suka bukan karena hebatnya, karena dia siap. Yang malam juga ditelepon, datang. Ya, Mantri Aleppo. Kenapa Opa tahu semua di sini saya belum kaya? Saya tahu. Nah, saya kan sering ke Ampana walaupun tidak dalam keadaan tugas, karena saya punya keluarga banyak di sana. Kemudian kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Senantiasa menjaga, memelihara jiwa dan raga. Ingat, kalau kita sehat bisa berbuat. Kalau tidak sehat, bahaya. Senantiasa bersyukur, berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan kepada dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukuri apa yang Anda diberikan. Rajin olahraga, jaga kesehatan. Oke, saya kira itu yang tentang wawasan kebangsaan, teman-teman sekalian. Yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman adalah tugasnya kita. Nah, sekarang
Ada tugas teman-teman. Iya. Jadi tugas dari wawasan kebangsaan ini. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Di dalam Kolabjar sudah saya bagi itu, 2 kelompok. Nanti tinggal buka di Kolabjar. Kalau tugas individunya, saudara googling buku yang relevan dengan wawasan kebangsaan, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dan nilai bela negara, serta implementasi sistem administrasi negara. Masing-masing peserta membuat infografis buku yang ditemukannya. Ya, saya pakai sedikit istilahnya saudara ya. Kalian kan anak-anak milenial. Tahu infografis? Perpaduan antara gambar dengan narasi. Infografis yang sempurna dengan audio, tapi tidak usah audio. Cukup gambar dengan narasi. Infografis. Kelompok. Jadi kelompok, Anda berkelompok, ada satu kelompok, kelompok 1 kalau tidak salah cuma 4 orang anggotanya, kelompok 2 5 orang. Bedah buku. Temanya wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, implementasi sistem administrasi negara. Peserta membuat 2 kelompok untuk membedah masing-masing 1 buku. Ada sudah 2 kelompok. Sesuai dengan tema, apa yang akan diangkat di situ? Tentang nilai yang dikembangkan dalam buku itu, nilai-nilai yang dikembangkan, nilai edukatif, dan nilai praktis. Serta nilai teoritisnya. Jadi nilai yang dikembangkan, nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritisnya. Hasil bedah buku itu disajikan melalui podcast dan broadcasting. Kalau podcast, jadi video itu kan, broadcast, kemudian diunduh di media sosial atau di YouTube, linknya diunduh di LMS. Kirimkan linknya di LMS supaya kita bisa buka. Berkelompok ini. Saya bisa buka, oh ini buatannya kelompoknya Ibu Ayu. Ini linknya. Nah, saya buka. Jadi kalau dia podcast dan broadcasting itu berarti dibahas itu. Divideokan, dibahas. Dijelaskan. Ada narasinya, dan ada juga videonya untuk penjelasan. Ya, oke. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan tentang terkait dengan materi, dengan tugas, silakan. Wawasan kebangsaan. Sebentar siang kita masuk 1 jam, kita lanjut dengan isu kontemporer. Ada yang bertanyakan? Atau sudah jelas semua? Karena 2 saja katanya. Kalau orang tidak bertanya, 2 saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang bertanya itu adalah orang berpikir. Tidak bertanya, tidak berpikir. Minimal bertanya dalam hati. Apa sudah paham saya apa yang dijelaskan, atau saya tahu enggak cara membuat. Atau boleh jadi karena mengerti sama sekali, sangat mengerti, maka tidak bertanya. Silakan, Ibu Ayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Mau bertanya soal tugas individu Pak. Ya, di sini sudah cukup jelas apa yang mau dikerjakan. Berarti ini Pak hanya diupload di Kolabjar saja, karena
Ya, tidak ada perintah yang mau diunduh ke medsos atau YouTube. Berarti Tidak. cukup di pelajar saja Ya, dimasukkan. kecuali kelompok. Kalau kelompok karena dia harus dibuat podcasting berarti linknya di YouTube, baru linknya dikirim ke LMS. Kalau individu kan hanya googling buku, mencari buku yang relevan dengan 4 isu tadi, baru dibuat dalam sebuah infografis, didesain. Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, makasih. Jadi batas waktunya ini adalah secara keseluruhan sesuai dengan jadwal kita. Kita berakhir materi agenda 1 ini di hari Rabu 25 Agustus. Tapi kalau per materi, kalau tidak salah, ditugaskan ini untuk hari apa? Saya coba buka dulu. Di tanggal 20 ya. Ya, berarti bolehlah di 25 terakhir semuanya masuk. Tapi sebaiknya dikerjakan ini sekarang, sebentar malam. Kenapa? Karena setiap materi itu ada tugasnya. Besok lagi kita belajar tentang isu kontemporer, mulai sebentar siang sampai besok. Besok agak siang kita belajar lagi tentang kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan mental dan kesiapsiagaan jasmani. Kalau ada tugasnya sama dengan dari struktural, salah satunya saya dibikin. Ikuti struktural. Karena sama dibuat vlogging juga, video blog. Nah, kalau yang tugas ketiga, sebenarnya saya membuat tugas ketiga itu hanya mengantisipasi siapa tahu struktural tidak sempat memberikan tugas. Karena ada pembekalan pembinaan dari struktural tentang baris berbaris, olahraga, ya. Tapi itu untuk lusa itu. Jadi untuk kesiapsiagaan bela negara itu kita ketemu di hari Selasa. Ya, karena di hari Rabu kita sudah kemungkinan caraka ya, saya akan bicarakan dengan tim. Karena dua skenario saya, kalau bukan caraka berarti kita seminar, pemaparan. Tapi kalau saya lebih suka caraka karena praktik bagaimana kita mengelola manajemen kita, mengelola kita punya emosi, bahkan bagaimana caranya menilai kepemimpinan saudara. Ada lagi? Karena kita ini mungkin berakhir di 11.30 atau 11.15. Karena teman-teman laki-laki masih harus mandi lagi baru pergi sholat Jumat. Oke, sekarang jam 11. Kita waktu 30 menit. Atau Anda mau gunakan untuk berdiskusi kelompok tentang tugas kelompok ini? Kalau Anda menggunakan waktu, tapi dengan ketentuan jangan dimatikan videonya. Tetap dalam posisi video, walaupun di mute ya, kelihatan karena dipantau oleh panitia. Tapi Anda berdiskusi menggunakan WA group. Karena 2 kelompok di sini kan. Nah, coba di WA group saudara dengan teman-teman. Karena kalau kita tunda pekerjaan ini, takutnya besok karena sebentar siang saya kasih lagi tugas tentang isu kontemporer. Ya.
Lebih baik sekarang gunakan waktu untuk membuat rancangannya dulu, tinggal meneruskan sebentar sore setelah materi isu kontemporer. Karena isu kontemporer materinya sebentar setelah kita sholat Jumat, dilanjutkan besok dengan tugasnya, dengan penugasan. Oke? Ya. Silakan digunakan waktu 30 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman merancang tugas kelompok. Ya. Individunya masing-masing sebentar sore. Silakan. Saya tetap ada monitor. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bersuara saja. Cuma saya off-kan video dengan audio saya karena ada yang saya kerjakan yang lain. Oke? Ya, silakan. Kita berakhir di 11.30 ya. Di 11.30. Jadi kalau sampai 11.30 kita otomatis saja kita kembali ke room besar. Tapi kalau ada yang mau bertanya, saya tetap ada monitor. Ya, sekaitan dengan tugas ini. Tugas dan materi, oke. Tes, tes, tes. Ada suara? Ada? Ada. Oh, terima kasih. Alhamdulillah.
Ada suara? Halo? Cek. Ada suara kopel pakai HP leh. Eh,
Mohon maaf, Opa boleh bertanya? Silakan. Ya, di tugas kelompok ini kan tugasnya yaitu membedah 2 buku. Yang saya mau tanyakan, apakah di antara 2 buku ini, karena kami ada 2 kelompok, apakah satu kelompok 1 buku atau masing-masing kelompok ini semua membedah 2 buku ini, Pak? Ya, baik. Jadi kalau tugas sebenarnya kan bedah bukunya ini kan ditugaskan minimal 1 buku. Jadi kalau ibu mau bedah 2 buku ya lebih bagus lagi. Tapi dipersyaratkan minimal, kan bukunya ini wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan implementasi sistem administrasi negara. Jadi peserta membagi 2 kelompok ini maksudnya untuk semua tema ini. Ya. Jadi 1 kelompok minimal 1 tema. Ini kan 4 tema ini. Ya, kalau bisa 2 tema. Biasanya 2 tema ini 1 buku. Biasanya berada dalam 1 buku 2 tema ini. Ya. Jadi bisa minimal 1, ya. Oke. Ya. Ya, Kasih, Pak. baik. Terima kasih, Pak. Berarti kalau misalnya kelompok saya membedah yang ini, tema wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara. Ya. Kemudian kelompok yang kedua implementasi sistem, itu boleh begitu, Pak? Supaya lebih bervariasi. Iya, boleh. Oke, Mau terima ambil kasih. dua-duanya Opa. juga, mau ambil semuanya per kelompok boleh. Kan pembahasannya tidak sama. Karena biasanya sumber bukunya beda. Iya, baik. Terima Ya, kasih, Opa. sama-sama.
tes. Tes, ada kedengaran suara? Pak, izin bertanya boleh? Iya Bu, cuma waktunya kita kayaknya habis. Silakan apa yang ditanyakan Bu? Ini Pak, saya mau minta saran mengenai cara kita memilih jenis buku yang ingin dibedah itu bagaimana Pak ya? Soalnya kita dapat buku yang berbeda-beda, tapi judulnya itu hampir-hampir mendekati. Misalkan Pak, buku Implementasi Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Peranan Lembaga Negara dalam Membangun NKRI. Bukunya ini disusun oleh Ya bisa Bu, jadi diambil saya bukunya itu baru pengarangnya. Tidak apa-apa lah teman-teman. Ya, terlalu panjang dikasih Pak. Ya, oke. Halo. Ini hari Jumat saya terpotong jadinya. Iya. Tanggung ya, Pak De ya. Iya Pak, mohon maaf Bapak apa-apa. Ibu, nanti Tidak apa-apa. dilanjut setengah 2 Ya. semuanya Pak. Oke. Ya, Untuk turun satu saya. JP. Kita tim ini sepakat mau caraka hari Pak De, Bu Tina dan Bu De. Nanti kita Caraka bahas. atau seminar? Masing-masing saja Nanti kita Pak. bahas. Masing-masing saja. Ya, Masing-masing masing-masing saja. seminar. Ya, ya. Supaya saya buat rencananya untuk saya seminar saja. Iya, iya. Ya, Masing-masing saja, Pak. Begitu, Pak De? Saya ngikuti saja. Ya, masing-masing saja, Pak. Berarti kalau masing-masing saya seminar saya. Ya, oke. Iya, makasih. Bisa selesai nggak? Masih belum deh, saya Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu, mohon maaf kalau di jadwal yang tertera untuk Bapak Ibu Widya Suara itu lanjut sampai jam 12.15. Ternyata yang buat jadwal tidak teliti bahwa hari ini hari Jumat. Ya. Jadi nanti jam setengah 2. Oke, Setengah 2 selama 1 JP ke depan, 45 menit ke depan untuk kami buka kembali. Untuk itu teman-teman peserta, saya harap tidak terlambat dan perhatikan pemberitahuan di WhatsApp bahwa Jam ID berapa dan Pak Rahmat passwordnya mulai berubah. lagi? Rahmat nggak rapat itu. Jam setengah 2 Pak. Katanya setengah 2 mau rapat. Setengah 2 ya. Atau kita mulai jam 1 terserah. Nah, itulah. Iya. Paling molor jam 2. Begitu. Iya, jam 1 aja. Boleh? Karena setengah 2 katanya mau rapat. Siap. Oke, Mana? jam 1 boleh Pak Muhtar? Boleh. Kalau saya tidak rapat juga saya. Oke, Pak Rizky. Ya, oke. Siap. Jam 1. Jam 1. Berarti tinggal Kita bisa 1 ikut JP rapat ya semuanya. ini. Jam 1 di kopi Tinggal, jam 1. tinggal 45 menit aja ya. Siap, Bude, Bude. siap, Bude. 45 menit. Oke. Ya. Bapak Ibu, jadi saya harap Bapak Ibu semua tidak ada yang terlambat ya. Masuk join untuk bergabung kembali di jam 1 di 45 menit sisanya. Terima kasih Bapak Ibu, kita berikan plus dulu kepada keempat pemateri kita di masing-masing kelompok ya teman-teman, dan saya akhiri pertemuan ini. Nanti Bapak Ibu WI mohon maaf, nanti ada perubahan ID nanti akan saya kirimkan. Nanti dikirimkan Pak Rizky atau Pak Rizky sudah kirim? Sudah saya WA di iya, WA-nya pengampu materi. Ya, jadi berubah 4321 Bapak Ibu. 761 761 Untuk peserta saya sudah kirim di grup. Ya, untuk peserta sudah dikirim di grup, perhatikan ya, jangan salah masuk lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.